Salam suksma angling dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sehat, salam damai, salam semangat LAD. LAD hidup jaya merdeka rahayu. Oke, selamat sore kepada semua para sinar, para abdi. Waktu sore ini menjelang petang ada di pesanggrahan. Tetap semangat. Kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk selalu lebih dekat pada Sang Maha Pencipta, kita harus selalu semangat. Jangan semangat hidup hanya mengejar hal yang bersifat duniawi saja, bersifat materi saja, bersifat hal-hal yang bersifat sementara saja. Marilah kita pupuk ya semangat dengan dasar ketulusan dan keyakinan bahwa kita hidup, kita mati kan tidak membawa harta benda yang begitu banyak yang kita miliki. Yang kita bawa kan hanya karma. Kita dalam hidup tidak boleh munafik. Kita perlu namanya ya materi, harta benda maupun kebutuhan hidup yang lainnya. Tapi tentunya kita juga harus mempunyai suatu keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita cari, yang kita inginkan, yang kita miliki semua bersumber dari Tuhan, berasal dari Tuhan, dan Tuhan yang mengatur dan menentukan segala apa yang ada di muka bumi termasuk rezeki kita. Makanya kita tidak usah khawatir selama kita didasari oleh suatu kesadaran, keyakinan, dan penuh semangat untuk selalu belajar berserah diri pada Tuhan. Berserah diri itu kan sudah Guru Atu sampaikan, bukan orang malas tapi orang yang rajin berdoa, bersembahyang, rajin berusaha secara lahir, dan semua apa yang kita lakukan serahkan pada Tuhan. Kalau itu sudah kita jalankan, tidak usah kita hidup takut akan miskin. Kalau bahasa lahir kan miskin. Kalau kita bahasa spiritual, tidak usah kita khawatir kita punya keterbatasan. Yakinlah, kalau kita sudah selalu dekat sama beliau dengan etika yang baik, kita menjalankan kewajiban hidup, tidak mengejar duniawi materi saja, tapi kita luangkan waktu untuk urusan ke Tuhan. Apapun yang kita cari akan mesari. Namanya mesari adalah artinya bermanfaat, berguna. Makanya Guru Atu sering bilang, kita dalam hidup banyaklah bersyukur dalam kondisi keadaan apapun, karena dengan belajar banyak bersyukur dalam kondisi keadaan apapun, itu yang membukakan pintu kemudahan dalam segala hal. Di samping tentunya kita harus banyak berbuat kebaikan dalam segala hal. Tapi kalau kita hidup selalu mempunyai rasa kekhawatiran, rasa takut, rasa was-was, hidup kayaknya tidak bisa hidup. Ya, orang monyet aja dilepas di hutan aja bisa hidup. Dia tidak mempunyai pemikiran cerdas seperti kita, dia bisa hidup. Kita artinya kita manfaatkanlah segala ya pemikiran, budi yang dimiliki, yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan dengan hal-hal yang lebih banyak, hal yang bersifat kebijakan dan kebajikan. Tidak usah khawatir kalian hidup ini akan mungkin melarat, tidak bisa nyekolin anak, tidak bisa menafkahi anak, keluarga, tidak bisa makan, tidak bisa hidup. Jangan berpikir begitu. Kita optimis. Karena Tuhan menciptakan, mentakdirkan kita hadir ke muka bumi ini sudah membawa jaminan urip, sudah membawa karma masing-masing, sudah membawa rezeki masing-masing, asal kita kan berusaha. Tidak usah kita membanding-bandingkan rezeki yang kita miliki dengan rezeki yang dimiliki oleh orang lain. Itu akan membuat kita akan iri hati. Lebih baik kita banyak bersyukur apa yang kita miliki hari ini, hari esok, itu semuanya kita harus syukurin. Yang penting kan mesari. Daripada orangkah kita lihat banyak mungkin dapat rezeki, tapi kita penelahnya tidak tahu kemana-mana. Karena apa? Karena Tuhan sudah mempunyai suatu hukum ketetapan. Apa itu hukum ketetapan? Bahwa kalau manusia dalam hidupnya hanya berusaha hanya mencari hukum lahiriah saja, hanya berdasarkan niat lahiriah saja, tapi lupa pada dasarnya apa yang kau cari, apa yang kita cari, apa yang kita miliki, semua bersumber dari Tuhan. Tuhan yang mengatur, yang menentukan sesuai karma kita. Jadi artinya apa? Kita dalam hidup ini wajar, boleh, wajib kita berusaha bekerja keras, tapi seimbangkanlah bahwa sejatinya semua itu adalah milik Tuhan, semua titipan, agar apa yang kita milikin betul-betul bermanfaat, mesari, berguna.
tidak nanti kita sia-sia yang kita cari mati-matian, kita berusaha bahkan dengan cara tidak baik untuk mencari rezeki, akhirnya apa yang terjadi? Tumpah sia-sia, hilang sia-sia. Bisa karena sakit, bisa karena diambil orang, bisa karena memang dicabut Tuhan dengan cara beliau. Makanya marilah kita sadarkan, kita hidup ini luangkan waktu untuk hal-hal yang bersifat ketuhanan. Salah satu bersifat ketuhanan bukan masalah bersembahyang berdoa saja, adalah ini ngobrol, kita merembuk. Luangkan waktu kita saling menggatel-gatel, saling gosok-gosok untuk urusan kita membicarakan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, hal-hal yang positif, masalah kita kemanusiaan, bersifat kesosial. Jangan kita hidup hanya ngitungan masalah ekonomi, pang kengker agar pang sugih, pang liung lah harta, pang encolan menek pangkate. Ingat, semua itu bersifat semu. Kita hidup di dunia ini boleh mencari itu, tapi ingat, semuanya itu milik Tuhan, bukan milik kita. Biar kita nanti tidak sombong, takabur, bahasa kita punya, pada saat kita diambil, kita stres, kita gila, padahal kita bunuh diri. Untuk itu marilah kita sembahkan, luangkan waktu untuk hal-hal yang ketuhanan. Salah satunya adalah itulah, kumpul-kumpul. Kita merembuk di grup, saling sapa, tegur sapa, saling mendoakan, ada waktu kumpul-kumpul, ya pencerahan, ada waktu latihan. Itu caranya. Ya semangat para sinar nggih, biar sinar tidak menyesal dalam hidup. Banyak mengumpulkan rezeki tapi tiba-tiba diambil oleh Tuhan dengan cara beliau yang tidak kita harapkan, stres kita. Makanya luangkan waktu untuk hal-hal yang bersifat spiritual. Kita bersemangat berdoa rajin itu penting, tapi tato juga lebih penting. Oke, rahayu semuanya, Eladi hidup jaya merdeka, rahayu.